Oke, what's up guys? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan Botter in Driver. Mulai dari fitur Z, Auto, fitur X, dan fitur-fitur lainnya di dalam Botter in Driver. Ya, berhubung saya juga udah habis hari, jadi saya pakai bypass, yaitu bypass dari Bike. Untuk pertama ya saya harus aktifin bypassnya dulu karena saya udah inject script dan lain-lain udah diaktifin. Jadi saya buka botternya sekarang. Ini belum ditutup, jadi kita tutup dulu, kita buka. Oke, sekarang saya udah di dalam aplikasi Botter in Driver. Dan sekarang saya akan menjelaskan satu persatu ya, tapi mungkin ada yang kurang, nanti kalian bisa jelaskan tambah penjelasan di dalam komentar ya. Oke, saya akan menjelaskan yaitu yang pertama tombol on off ya. On off ini biasanya ini karena botter yang saya gunakan itu tes 3, jadi dia timbulnya on off ya. On off itu biasanya di botter yang lain-lain itu, botter versi-versi lain itu dia auto, ada yang bot. Nah, jadi ini cuman beda versi botter aja ya. Jadi tergantung mau mana yang kita pakai ya. Jadi karena saya pakai tes 3, dia timbulnya on off. Oke. Jadi penjelasannya ini sama seperti botter-botter yang lainnya ya. Oke. Langsung aja untuk on off itu kita mengaktifkan automatic mode ya. Automatic mode bukan berarti semua otomatis ya. Jadi penjelasannya auto ini kita on ya. Kalau kita on itu dia akan terima semua autonya sesuai settingan yang kita buat di sini. Yang pertama itu kalau kita setting ini, nah beda versi botter, beda fiturnya ya. Kalau saya di sini, kalau menurut pengertian saya, cost of fuel per kilometer itu, jadi misalkan kalau saya kasih ini misalnya ya 4.000. Nah, 4.000. Jadi kalau customer minta perjalanan titik A ke titik B berjumlah 2 km, berarti otomatis kalau kita aktifin otomatis ini, otomatis kita menawarkan harga tersebut kepada customer. Kalau dia 2 km berarti 4.000 kali 2 berarti 8.000 kita tawarkan otomatis kepada customer. Tapi kalau kalau customer membuat jarak titik A ke titik B dengan jarak 3 km ya, berarti 4.000 dikali 3 ya. Pikirkan saja berapa jumlahnya, 4.000 dikali 3 km, 4.000 kali 3. Jadi otomatis kita menawarkan harga sesuai penjumlahan per kilometer. Saya kasih 4.000. Jadi kan ada customer ini berguna juga ketika ada customer yang suka edit harga terlalu rendah. Misalnya titik A ke titik B 5 km yang dia tawarkan itu 8.000, kita langsung menawarkan otomatis harga sesuai 4.000 per kilometer. Berarti 4.000 kali 5. Nah, gitu penjelasannya untuk fitur yang pertama ini ya. Kalau fitur service per kilometer itu, fitur service per kilometer biasanya dia sama seperti yang di atas ini, sama fiturnya sama mirip, cuman di atas ini biasanya nggak ada di versi botter tes 789 sampai X yang ada ini. Jadi penjelasannya sama ya, service price per kilometer sama full per kilometer ya. Itu pengertian saya, kalau ada yang kurang bisa kalian jelaskan di komentar. Oke, selanjutnya
minimum service price. Nah, ini yang biasanya salah dalam pengertian kalian ya. Jadi kalau minimum service price, kalau kita taruh di sini 12.000, jika customer atau ada orderan yang datang 8.000, kita otomatis tawarkan 12.000 ya. Dia 8.000 jadi 12.000. Kalau dia 20.000 tetap 20.000, dia nggak bakalan turun ke 12.000. Jadi pengertiannya, kalau kita taruh di sini 50.000, ketika ada orderan 8.000, kita tawarkan ini sebanyak 50.000. Jadi ini kayak udah di luar servernya InDriver ya. Jadi di customer itu timbul lah, kok saya tawarkan 8.000 ada yang 50.000 ya. Jadi pinter-pinter dalam menggunakan minimum service price ini. Oke, selanjutnya kita ke fitur maximum distance in kilometers. Maximum distance in kilometer itu sudah banyak yang tahu ya. Jadi ini kan ada titik A. Jadi jarak dari kita, dari driver ke titik A itu, kalau kita kasih 2 km, kalau kita aktifin auto ini, otomatis kita akan menerima semua orderan yang maksimum distance-nya atau maksimum orderannya 2 km dari driver atau dari kita, dari pengemudi ya. Jadi kalau kita misalnya jarak sama penumpang titik A itu 2 km, otomatis dia akan terima otomatis ya, dengan tawaran yang kita setting di atas ini ya, gitu. Jadi untuk yang ketiga ini, dari titik A ke titik B, misalnya kita nggak mau ambil orderan yang jauh-jauh, misalnya orderan titik A ke titik B itu jauhnya 30 km, bolehlah saya ambil. Kalau saya setting di ini 5 km, berarti kita hanya menerima ketika ada orderan dari titik A ke titik B hanya maksimum 5 km. Tapi ketika ada orderan titik A ke titik B itu 8 km, 6 km, kita nggak akan terima secara otomatis ya. Untuk yang keempat ini mungkin beda fitur sama bot tes 76 dan lain-lain. Pokoknya yang tes 3 ini paling berbeda ya kalau gue lihat ya. Dan untuk less than client ini, kita kan bisa lihat kalau di InDriver Ori, wah customer ini baru mempunyai 5 orderan. Jadi kalau kita taruh di sini 5 orderan ke bawah, kalau customer itu hanya mempunyai 5 orderan ke bawah, kita tidak akan menerima secara otomatis ya. Kita tidak akan terima, tidak pun di reject. Jadi kita biarkan ya, karena ini kan di auto ya. Nah, sama seperti halnya bintang, customer kalau mempunyai bintang 4,5 di bawah, kita nggak akan terima. Jadi customer buruk kita nggak akan terima. Oke, lanjut. Lanjut ke arrival message. Nah, ini bisanya kalau kita ke WhatsApp otomatis ketulis seperti ini ya. Kalau ini kalau ini customer, dan saya tidak mengerti apa arti ini. Lanjut. Selanjutnya ini untuk fitur Z ya. Baiklah, saya akan terangkan di sini, tapi satu-satunya saya menerangkan titik auto bot on off itu ya. Ini ya, kita jelaskan ini. Untuk fitur Z nanti di next, jadi kita tetap jelaskan karena di sini ada fitur Z ya. Di sini client rate, first rate, second rate, third rate ya. Jadi kalau di InDriver Ori, setiap kita ada orderan
dia berbunyi, ya kan, kalau orderan berbunyi itu kita bisa menawarkan harga kan. Di situ ada yang 8.000, berapa ribu dan berapa ribu, kemudian sampai ada 4 tawaran ya. 4 tawaran itu, yang pertama itu tawarannya customer sendiri kita terima, yang kedua ada tawaran kedua, yang ketiga ada tawaran ketiga, yang keempat ada tawaran keempat yang paling tinggi ya, yang maksimum dari orderan berbunyi. Jadi kalau kita aktifin Z, kalau kita client red, pas orderan berbunyi kita terima otomatis. Tapi kan kalau di Botter dia tidak berbunyi ya, kalau di InDriver Ore dia berbunyi. Jadi ketika orderan berbunyi muncul, kita terima secara otomatis dengan tawaran customer. Nah kalau kita di sini first rate, kita ketika orderan berbunyi itu kita terima orderannya secara otomatis dengan tawaran yang pertama itu. Misalnya 8.000, tawaran yang pertama itu 9.000 atau 10.000 ya, gua lupa. Pokoknya seperti itu penjelasannya. Yang ketiga ini screen on ini, layar HP kalian tidak akan pernah mati kalau sementara pakai Botter InDriver ya. Untuk payment with bank ini kayaknya belum ada di Indonesia. Jadi kalau menurut gua ini dimatikan saja ya, karena ini kan belum ada fiturnya di Indonesia, walaupun driver original ya. Itu biasanya payment with OVO ya. Oke. Hide user photo, list of service for better reading. Oke, hide user photo itu seperti di sini. Wah, ini belum ada yang timbul. Jadi hide user photo ketika ada orderan masuk. Ini ada foto-fotonya kan, tuh ada foto-fotonya. Jadi kalau kita hide user photo ini, dia seperti tampilan sederhana kalau di InDriver original ya. Jadi saya sarankan ini aktifin saja. Kita kan nggak perlu mau lihat foto-fotonya ya, kecuali lu mau lihat fotonya ya nggak apa-apa, kita aktifin off fotonya ya. Kalau aktifin itu jadi fotonya nggak kelihatan, cuman ada orderan dan list orderannya di sini. Oke, itu untuk lebih cepat, lebih ringan ya, botternya agar lebih ringan. Untuk yang selanjutnya Precision Ray ini berbeda juga di beberapa versi Botter. Kalau ini biasanya kalau kita udah terima orderan, udah terima orderan, sementara menjalankan orderan, kalau kita aktifin ini, ketika ada orderan lain masuk, kita tidak akan terima secara otomatis, atau semua fitur di sini tidak akan berfungsi sementara kita menjalankan orderan tersebut ya. Jadi kalau ini patut dihidupin, tapi kalau menurut saya mau hidup atau enggak, ketika saya sudah dapat orderan saya offin semua. Misalnya ini kan ada on nih, saya off, ini juga saya off ketika sementara menjalankan orderan. Oke. Kalau yang ini net profits ini cuma ada di bot test 3 juga. Jadi kita ini kayak mendapatkan profit yang kita dapat, kayak list profit yang kita dapat ya. Nanti kalau nggak salah di sini ya, itu akan dapat. Ini nggak penting-penting amat. Yang selanjutnya navigate with WASD. Jadi ini biasa yang pengguna map WASD bisa langsung diaktifin ini. Dan kedua save button keep preset. Kalian save button ini kalau kalian aktifin, biasanya kalau kita mau pick up atau sudah sampai atau mau selesaikan, biasanya kita cuman klik sekali. Misalnya ya, ini udah mau di pick up nih atau mau diselesaikan, biasanya kita klik begini kan. Nah kalau kita aktifin itu, biasanya kita harus klik dan tahan kayak gini, tunggu selesai baru kita lepas. Jadi itu save button ya, biar misalnya kita belum sampai, kita ketekan nggak akan ke pick up, jadi kita harus klik dan tahan ya. Nah kalau yang ini say that I'm 3 minutes, jadi ini biasanya semua orderan yang kita terima akan muncul di customer itu 3 menit ya, 3 menit dalam penjemputan. Jadi ini tidak
disarankan untuk diaktifin. Dan yang selanjutnya ada juga di bawah sini, biasanya kalau di Botter versi X, T8 dan Beta 1 kalau nggak salah, dia ada tulisan untuk jarak lebih dekat dari customer 80% kalau nggak salah ya, dalam pengertian bahasa Inggrisnya gua translate ngasal aja ke dalam bahasa Indonesia. Jadi itu pengertiannya, kalian bisa lihat dulu pas Botter InDriver timbul, semua driver jaraknya itu 0 meter atau 1 meter. Nah mereka aktifin itu yang 80% itu pokoknya. Jadi kalau itu menurut saya itu nggak perlu dibuat seperti itu. Jadi kita main normal aja, cukup auto dan jalankan. Oke, untuk itu sekian fitur auto. Dan sekarang kita kembali ke fitur Z. Nah, fitur Z, saya nggak aktifin auto, tapi saya aktifin fitur Z. Bisa dapat orderan kah itu? Bisa. Kalau kalian ngerti fitur Z ini, saya jelaskan tadi di video tentang client rate dan tawaran customer, tawaran pertama, kedua, ketiga ya. Nah fitur Z ini walaupun kita nggak aktif auto, kita akan menerima orderan yang terdekat atau orderan yang berbunyi kalau di InDriver original. Tapi kalau di Botter dia tidak akan berbunyi atau nggak ada notifikasi apa-apa. Nah itu terhitung di fitur Z. Fitur Z itu ketika ada orderan berbunyi kalau di original, kita akan terima otomatis. Nah kalau kita matiin ini terus kita aktifin ini, intinya auto ini dia mengambil lelang yang timbul ketika ada orderan yang berbunyi di InDriver Ori. Ketika ada orderan yang berbunyi di InDriver Ori, kita tidak akan menerimanya. Karena apa? Kita tidak mengaktifkan fitur Z ini. Begitu cara pengertian saya ya. Yang selanjutnya ke fitur petir. Ini dia fitur petir. Di sini kelihatan ada orderan yang timbul, dan kenapa biasanya ini ada banyak bug di fitur petir ini. Tapi kalau di handphone saya, nah seperti ini, di sini ada 2 servis. Ketika saya matiin fitur petir, dia sebenarnya ada timbul orderan. Lihat ya, kalau saya aktifin ini, dia sebenarnya ada servis di sini, tapi kita tidak bisa lelang. Karena kenapa? Fitur petir ini biasanya dia ngebug kalau misalnya orderan lelang itu timbul agak jauh dari kita. Seperti ini ada servis tuh, tapi layarnya gelap. Tuh, ada kan? Jadi orderan yang bisa memungkinkan kita untuk menaikkan harga secara manual, ya. Jadi itu pengertian saya. Jadi ketika ada orderan timbul di sini kan biasanya tertulis berapa ribu. Jadi hanya sekali klik tek, dia langsung menawarkan harga dengan secepat itu ya. Dengan secepat itu, sekali klik tek dia menawarkan harga yang sesuai maunya kita. Oke, selanjutnya karena fitur petir ini saya tidak merekomendasikan untuk kalian ya. Nah untuk fitur selanjutnya, karena di Botter ini tidak ada fiturnya, di sini biasanya ada fitur untuk kayak fake GPS. Mungkin kalian sudah tahu cara itu. Itu bukan fake GPS, tapi biasanya kita tidak ada di bagian situ. Tapi kalau kita tidak, misalnya kita tentukan ya, saya misalnya di Manado, saya klik ini yang di sini itu, ini kan tidak ada. Saya klik yang di sini itu, saya tanam titiknya di Mantos, sementara saya ada di Mega Mall, ya kan? Tapi kalau saya tanam seperti itu, titiknya saya itu, driver saya itu tidak akan di bagian Mantos, saya tetap berada di Mega Mall. Kenapa? Penjelasan dari titik itu, kita akan menerima orderan yang di bagian zone Mantos itu saja, atau orderan yang berarah ke situ. Itu pengertiannya ya. Nah kalau di sini biasanya di sini kalau di versi Botter lain itu tanda X ya, tanda X. Jadi kalau saya klik ini, nah ini kalau yang saya klik ini, kalau tanda X itu di bot lain, kalau saya besarkan seperti ini, ya kan, atau seperti ini. Nah direct me here berarti ini fitur ini sebenarnya ada yang di sini saya jelaskan tadi barusan, ya kan.
Tapi kalau di boter yang tes 789 dan X itu di sini ada tanda X ya. Kalau tanda X itu kita klik dan tampilannya seperti ini. Misalnya saya taruh titiknya di sini ya. Nah, berarti di area sini, area yang saya kasih ini merah itu, area merah itu, kita tidak akan menerima orderan. Jika ada orderan di situ, kita tidak akan menerima sama sekali orderan yang di situ. Jadi kayak red zone gitu. Kita tidak akan menerima orderan yang ada di situ. Oke, sampai sini mungkin penjelasan saya tentang cara penggunaan boter. Dan untuk cara penggunaan bypass seperti saya yang saya gunakan sekarang, bypass bothering driver, saya sudah tidak ada hari dan di sini menjadi maintenance karena sudah di bypass. Mungkin di video selanjutnya saya akan berikan cara menggunakan bypass, dan mungkin ada rencana bagi kami untuk memberikan free sebagai trial, mungkin saja 5 hari atau berapa hari, dan itu hanya kebijakan dari kami. Mungkin saja itu akan terjadi ya. Baiklah, untuk teman-teman semua, berarti video kita cuma sampai di sini saja, dan jika ada yang kurang mohon maaf. Dan misalnya kalau kalian mau komentar tambahin penjelasan saya ada yang sedikit melenceng, bisa ditulis di komentar di bawah ini ya. Oke, salam satu aspal.